Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Hari ini kita kembali akan belajar pelajaran IPA dan akan membahas tentang ekosistem. Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya hidup bersama membentuk sebuah ekosistem. Lingkungan adalah tempat di mana hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan hidup. Lingkungan memiliki benda-benda tak hidup seperti batu dan tanah. Ekosistem adalah hubungan sekumpulan makhluk hidup dan benda tak hidup dalam sebuah tempat. Sebuah ekosistem bisa saja berukuran kecil, seperti kolam, atau bisa juga berukuran besar, seperti hutan. Makhluk hidup dan benda tak hidup dalam sebuah ekosistem saling berinteraksi atau berkaitan erat satu sama lainnya. Makhluk hidup mendapatkan seluruh kebutuhan hidupnya, seperti makanan dan tempat tinggal, dari ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya hutan, sungai, danau, rawa, padang rumput, gurun pasir, pantai, dan lain-lain. Sementara ekosistem buatan contohnya kolam, akuarium, sawah, bendungan, dan lain-lain. Ekosistem sungai terdiri dari ikan, katak, cacing, keong, serangga air, eceng gondok, alga, ular, belut, paku air, kiambang, kangkung, lumut, jamur, bakteri, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam komponen yang hidup. Sementara komponen yang tidak hidup atau benda tak hidup dalam ekosistem sungai adalah tanah, air, batu, pasir, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Ekosistem sawah terdiri dari padi, rumput, semak, tikus, ular, katak, serangga, burung, keong, bakteri, ulat, dan lain-lain. Itu termasuk komponen yang hidup. Sementara komponen yang tak hidup atau benda tak hidup dalam ekosistem sawah adalah tanah, air, batu, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Tumbuhan memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Hewan berperan sebagai konsumen. Hewan tidak dapat memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan dan hewan lainnya. Ketika hewan dan tumbuhan mati, bakteri dan mikroorganisme lain menguraikannya menjadi nutrisi. Mikroorganisme ini berperan sebagai pengurai. Dalam sebuah ekosistem, semua makhluk hidup saling berinteraksi, termasuk memakan satu sama lain. Suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan.
Proses ini disebut dengan rantai makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Padi memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan sendiri. Padi adalah produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus adalah konsumen satu atau konsumen tingkat satu. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Maka ular adalah konsumen 2 atau konsumen tingkat 2. Lalu ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen 3 atau konsumen tingkat 3. Elang kemudian mati dan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan mikroorganisme lain. Mikroorganisme adalah pengurai. Nutrisi yang dihasilkan dari penguraian mikroorganisme akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan seperti padi dan tumbuhan lainnya untuk tumbuh. Maka proses rantai makanan ini akan terus berlangsung seperti itu. Demikian materi yang bisa disampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.